pertamanya kan mulai tanggal 2 Mei. SMA Turen punya program Semanere apa, Mang? Semanere School Tour yang itu open house. Open house itu ya Semanere School Tour itu. Oke, Standby. Kapan itu Bu? Semanere School Tour? Cek Oh, 1 2 Mei. tes. Sampai 14 Juli ya. 4 Juli. Oke, fix. Sik di bimbing. Semanere School Tour. Sik, iki enggak siapa sih? Bahas deh siapa sih? Kayak musik kan. Cek muta kan urutannya cek muta sih. Kok luar ya? Ya. Ya temu tak tahu. Astagfirullah. Senang iki sih. Iki amu yo, kok tak sambung-sambung. Iku ndene. Sebenarnya Bisa? 1 2 Iku wis nyala. cek. Cek sudah Bu. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Dustiawan. Dan saya Raudatul Mufariha. Kami di sini akan membahas secara tuntas tentang PPDB tahun tahun 2023, khususnya di SMA Negeri 1 Turen. SMA Negeri 1 Turen merupakan salah satu sekolah milenial bergengsi dengan segudang prestasi yang ada di Kabupaten Malang. Tentunya tak hanya di bidang akademik saja, SMA Negeri 1 Turen juga menunjang di bidang non-akademik. Selain itu, sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Turen juga tak kalah menarik sehingga dapat mendorong banyak sekali minat para siswa-siswi SMA Negeri 1 Turen untuk berkembang dan lebih maju ke depannya. Benar banget. Ngomong-ngomong tentang potensi yang ada di SMA Negeri 1 Turen, itu tidak menentu hanya bidang akademik saja, Bima. Karena ada juga di bidang non-akademik yang biasa kita kenal dengan kelas keberbakatan atau kelas BI. Nah, di sini, di tahun ini kami juga masih mengadakan kelas berbakat istimewa yang nanti pendaftarannya secara khusus akan ada tanggalnya sendiri dan kalian bisa langsung datang ke SMA Negeri 1 Turen. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang PPDB tahun 2023 yang dimana akan ada beberapa tahap. 5 tahap. Yang pertama adalah tahap jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Tahap kedua, jalur prestasi nilai akademik di SMA. Tahap ketiga, jalur zonasi SMK. Tahap keempat, jalur zonasi SMA. Dan tahap kelima, jalur zonasi SMA. Iya, perlu diketahui nih para penonton. Nah, kita kan berada di tempat yang estetik nih, Rika nih. Bener banget. Dan anginnya tuh sejuk-sejuk enak gitu ya, Jadi Bima. kalau buat teman-teman yang ingin ngopi-ngopi santai juga bisa langsung datang ke Kaci Coffee and Resto di Turen, tepatnya di depannya Warung Siji. Oke, lanjut. Oke, langsung aja kita bahas PPDB tahap pertama ya, Bima. Iya. Oke, untuk tahap yang pertama adalah tahap afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Jadi buat teman-teman, kalau yang ingin daftar menggunakan jalur afirmasi, perlu diketahui bahwa kuota yang disediakan oleh sekolah yaitu sebesar 15% nih, Rika. Jadi lumayan banyak. Jadi lumayan banyak ya. Dan tentunya untuk ikut di tahap ini ada beberapa persyaratan ya, Bima ya. Sekali. Apa aja tuh? Kalau untuk yang jalur afirmasi bisa dengan membuktikan adanya surat KIP, KAS, PKH, dan berbagai macam bantuan daerah lainnya. Dan untuk yang jalur perpindahan orang tua bisa dengan menunjukkan surat dinas orang tuanya berada. Tuh, Kak. Oh gitu. Lalu untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya di live ini tentunya. Kalau jalur afirmasi itu apakah prosesnya ribet sih, Duta Bima? Untuk proses tidak ribet ya juga, Rika ya. Jadi tinggal kita mengisi data dengan menyertakan bukti-bukti bahwa kita itu berhak mendapatkan di jalur itu, kita sudah bisa keterima di SMA Negeri 1 Turen. Lalu untuk lamannya apakah masih sama situsnya? Masih tetap sama di ppdb.jatim.go.id. Oke. Lanjut di tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap hasil prestasi lomba. Gimana nih, Rika? Kan kayaknya kan calon-calon peserta didik di SMA Negeri 1 Turen ini anak-anak yang berbakat semua nih. Benar pasti banget.
segudang prestasi. Jadi banyak sekali yang ingin daftar menggunakan jalur ini. Oke, jadi untuk prestasi hasil lomba ini bisa bidang akademik dan juga non-akademik ya. Yang kalau di bidang non-akademik itu biasanya perlombaan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Tentunya di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, untuk kuotanya sendiri di sini berjumlah 5% dari pagu sekolah dibagi atas lomba akademik sebanyak 2% dan non-akademik yaitu ketua OSIS dan hafiz Al-Quran sebanyak 3%. Nah, kemudian untuk di bidang akademik tadi, hasil lomba ini adalah kategori individu dan beregu atau kelompok. Jadi bisa kategori individu maupun beregu atau kelompok, perlu dibuktikan dengan adanya sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk jika perlombaan tadi itu adalah berkelompok dengan jumlah maksimalnya adalah 2 orang yang mendaftar di sekolah yang sama. Kemudian untuk non-akademik biasanya adalah lomba-lomba seni di FLS 2N ataupun olahraga di Porprov dan juga Popwil, Popnas dan lain sebagainya. Ada pertanyaan nih Rika dari Naura.i. PIP termasuk afirmasi yang termasuk jalur afirmasi adalah yang memiliki PKH, DTKS dan SK tidak mampu. Benar dan banget. jika tidak mempunyai itu bisa mengurusi di desa ya Rika ya? Ya, Benar. Bisa biasanya ke ketua RT dulu, ya. Kemudian akan dibantu ke instansi terdekat seperti di kantor desa seperti itu. Kemudian kita lanjut di prestasi hasil lomba ini ada yang spesial nih, Duta Bima. Karena ada yang namanya golden ticket. Nah. Golden ticket. Buat nih Apa para siswa-siswa kura-kura yang pulangnya sampai larut malam, contohnya ketua OSIS nih, ada tiket khusus buat kalian jika ingin masuk di SMA Negeri 1 Turen ini dengan cara mendapatkan golden ticket. Nah, bagi ketua OSIS ini kenapa sih kok dikasih golden ticket? Karena OSIS itu kan merupakan ketua OSIS ya, khususnya merupakan anak yang sudah memiliki jiwa kepemimpinan, di mana mereka memang disiapkan untuk calon-calon pemimpin masa depan. Betul Itulah sekali. kenapa mereka dapat golden ticket ya, karena memang sudah memiliki potensi seperti itu. Apalagi kalau jadi ketua OSIS juga hafal Al-Quran nih Rika. Wah. Oh iya benar banget, karena selain golden ticket untuk ketua OSIS ada juga untuk penghafal Al-Quran. Untuk tahfidz Al-Quran. Nah, benar banget. mulai kita di bulan Ramadan nih, ayo yang ambis yang hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz bahkan sampai seterusnya bisa nih mendapatkan golden ticket dari pemerintahan Jawa Timur langsung nih teman-teman. Benar. Oke, untuk selanjutnya ada jalur apa nih Duta Bima? Ada jalur zonasi nih Rika. Nah, boleh dijelaskan mungkin jalur zonasi itu seperti apa? Jalur zonasi adalah jalur yang menggunakan jarak terdekat dari sekolah nih Rika. Jadi kalau teman-temannya rumahnya dekat-dekat nih, kalau misal 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo bahkan sampai berbatasan dengan zona, bisa nih untuk daftar di jalur zonasi. Dan perlu diketahui jalur zonasi adalah jalur terakhir untuk pendaftaran. Jadi kalau teman-teman gagal di pendaftaran tahap 1 afirmasi, tahap 2 hasil lomba, teman-teman bisa nanti daftar di jalur zonasi. Nah, jadi jangan memilih jalur lain sebelum Anda keterima di SMA Negeri 1 Turen. Jika minat daftar di SMA Negeri 1 Turen tentunya Rika. Benar banget. Oke, langsung kita jawab pertanyaan dari teman kita. Ada Regal Parman. Ekstra silat apakah ada? Bukan ada lagi nih Regal. Bahkan silat di SMA Negeri 1 Turen bukan main-main lagi nih. Karena prestasinya sudah kancah nasional teman-teman. Jadi di SMA Negeri 1 Turen itu selain silat itu ada PSHT ya? Iya, silatnya PSHT, Pakar Nusa juga. Ya benar. Jadi ada ya untuk kalian yang punya bakat di bidang tersebut bisa banget nanti ekstranya bisa ikut pencak silat. Oke, untuk kuota dari jalur zonasi sendiri ada 50%, karena ini yang paling terbanyak dari beberapa tahap-tahap yang ada. Kenapa? Karena dari beberapa tahapan tadi, teman-teman yang nggak masuk di tahap tersebut kan akan dilempar langsung ke zonasi. Oke, dan syaratnya teman-teman bisa memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Ingat ya, berbatasan karena kalau di luar zona itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk kalian bisa masuk. Kami ucapkan selamat datang juga para pengunjung di laman SMA Negeri 1 Turen. Kami berada di Kaci Coffee and Resto. Silakan untuk ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar.
Oke, untuk timeline dari jalur zonasi ini sendiri itu kapan sih, Duta Bima? Untuk timelinenya yaitu pendaftaran mulai tanggal 1 sampai 2 Juli 2023. Dicatat ya teman-teman, 1 sampai 2 Juli 2023. Dan langsung sehari setelahnya ada pengumuman dari tahap pendaftaran itu. Jadi tanggal 3-nya langsung pengumuman. Jadi tidak tunggu lama, sehari daftar besok langsung keterima gitu. Oke. Jadi untuk kebijakan terbaru juga di tahun ini adalah jika kalian sudah mendaftar di satu tahap misalnya dan kalian sudah diterima, maka hari selanjutnya atau hari H+1 setelah pengumuman tersebut kalian diharuskan dan diwajibkan untuk melakukan daftar ulang. Dan tentunya secara offline di sekolah yang sudah menerima kalian. Kemudian untuk misalnya nih teman-teman mau sekolah di SMA Negeri 1 Turen nih Duta Bima dan mau ikut di jalur zonasi. Misalnya rumahnya itu di Gondang Legi. Itu kan udah beda kecamatan tuh. Apa masih bisa Duta Bima? Kalau Gondang Legi itu masih termasuk daerah berbatasan dengan Turen ya Rika ya. Jadi kalau Gondang Legi, Wajak, terus Sanan juga dan beberapa kecamatan yang masih berdekatan dengan Turen itu bisa langsung daftar menggunakan jalur zonasi. Tapi kalau untuk kalau daerah Kepanjen, terus yang agak jauh lagi, Gulu Lawang mungkin, nah itu diterimanya mungkin kemungkinan sedikit gitu. Oke, langsung kita jawab satu pertanyaan lagi dari DX Rahma. Ikut jalur prestasi tidak ada tulisan juara, tapi tertera medali. Nah, pertanyaan yang bagus dari saudara Rahma. Jadi kalau adik ini nggak punya tidak ada tulisan juaranya, sertifikat lah katakan. Nah, bisa minta ke kepala sekolahnya untuk penjelasan medalinya dan juga keterangan penjelasan di mana tingkat itu dan juaranya apa, serta tentunya harus ada legalisirnya. Betul sekali. Oke, kalau tahun kemarin nih Duta Bima, kan untuk melakukan pendaftaran di PPDB itu kan harus mengunduh PIN. Dari beberapa pertanyaan yang tahun kemarin itu ada beberapa teman-teman nih yang salah pengertian. Jadi kalau udah mengunduh PIN udah pasti bisa diterima. Itu gimana sih Duta Bima? Nah, itu stigma yang harus dibuang ya. Kan kita udah 2023, masa kita masih berpikiran di tahun 2020. Jadi kalau kita baru mengambil PIN, belum tentu kita keterima di suatu sekolah. Jadi teman-teman harus mendaftarkan diri lagi di laman ppdb.jatimprof.go.id. Jadi teman-teman jangan lupa setelah mengambil PIN langsung daftar di laman tersebut teman-teman. Jadi PIN itu merupakan syarat utama untuk melakukan pendaftaran ya. Kalau misal laman itu adalah gembok, PIN-nya adalah kunci. Benar banget. Oke, yang selanjutnya adalah jalur prestasi nilai akademik. Nah, di sini syarat dan ketentuannya, calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan sama seperti tadi, ketiganya di dalam satu zona yang sama, atau 2-nya di dalam zona dan 1 di zona yang berbatasan. Nah, untuk teman-teman nih, kita punya tips nih Duta Bima. Untuk di jalur prestasi nilai akademik atau nilai rapor ini, jika teman-teman benar-benar berminat untuk masuk di SMA Negeri 1 Turen, bisa banget dipilih nanti di pilihan sekolahnya itu satu saja, yaitu cukup di sekolah SMA Negeri 1 Turen saja. Nah, betul sekali. Ditakutkan nanti kalau teman-teman ada pilihan kedua atau pilihan ketiga, nanti PIN teman-teman bakal kekunci di SMA tersebut dan tidak bisa masuk di SMA kita. Ada pertanyaan dari Ali Farahmat. Nilai minimal untuk masuk jalur raport berapa? Oke, aku jawab ya Duta Bima. Jadi untuk jalur prestasi atau jalur raport tadi itu berbasis peringkat karena kuotanya 25% akan diambil 25% terbaik. Jadi nanti akan diseleksi mana yang terbaik itu yang bisa masuk, seperti itu. Tapi jangan minder ya kalau tidak bisa diterima di jalur ini, tetap bisa diterima di jalur zonasi. Jadi tenang aja teman-teman, ini tuh banyak banget jalurnya, nggak usah khawatir. Oke, untuk jalur prestasi nilai akademik ini timelinenya pendaftarannya tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2023, pengumumannya sehari setelah ditutupnya tanggal pendaftaran yaitu tanggal 6 dan daftar ulangnya sehari setelahnya yaitu H+1 tanggal 6 sampai dengan tanggal 7. Sama ya seperti beberapa tahap yang sebelumnya, untuk pengumumannya sehari setelah penutupan dan daftar ulangnya adalah H+1 setelah pengumuman. Seperti itu. Kemudian untuk kuotanya di sini sebanyak 25% dari pagu sekolah, teman-teman, yang berasal dari
dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Ingat ya, yang berbatasan. Oke. Kita ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru aja bergabung. Langsung aja kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, tulis di kolom komentar ya. Karena dengan senang hati kami akan menjawab. Dan teman-teman, kita juga ada kriteria pemeringkatan untuk beberapa jalur nih, Rika. Yang pertama untuk jalur afirmasi, apabila pendaftar melebihi kuota pagu, misal nih dari sekolah kita nih cuma butuh 2 orang katakan, tapi kuotanya lebih. Nah, nanti bakal dilihat dari jarak domisili terdekat dari sekolah tujuan tersebut. Nah, jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tersebut, maka peringkat akan berdasarkan dengan umur lebih tua. Jadi kalau teman-teman yang umurnya lebih tua setahun atau maksimal 2 tahun, bisa mendaftarkan jalur ini dan mendapatkan pertimbangan tersendiri. Oke, ada satu pertanyaan dari teman kita. Dari Johnson, kalau nggak keterima di jalur yang kita ingin masuk, bisa lanjut di jalur lain nggak? Nah, bisa teman-teman, asal teman-teman tidak memasukkan pilihan kedua di, misal teman-teman daftar di jalur prestasi hasil lomba. Nah, teman-teman jangan mengisi pilihan kedua di SMA lain. Jadi teman-teman cukup kosongi saja. Jadi pilih cuma di SMA kita aja gitu. Benar, kayak tips yang tadi ya? Iya, sama. Jadi pilih satu sekolah yang kalian benar-benar mau masukin. Jadi supaya nanti kalau kalian diterima, ya udah di situ. Kalian nggak akan kelempar di jalur-jalur yang lain maupun sekolah yang lain. Oke, ngomong-ngomong soal kriteria pemeringkatan nih, Duta Bima. Kalau golden ticket tadi tuh gimana sih? Kan kalau hafiz itu kan biasanya hafalnya 1-2 juz atau 1-5 juz. Apa ada kriteria tersendiri? Mungkin kalau yang lebih banyak hafalannya itu bagaimana, atau yang lebih sedikit itu bagaimana? Nah, kalau untuk yang lebih banyak lebih bagus ya Rika ya, kan termasuk kan masa yang banyak cuma dapat sedikit, yang sedikit dapat banyak nggak mungkin kan? Jadi berpengaruh ya? Jadi berpengaruh. Jadi kalau teman-teman yang dapat yang hafal 1-2 juz ini ada sekian sampai sekian untuk nilainya, dan juga berkelanjutan untuk menambah, misal kalau 4-8 dan seterusnya sampai 1-30 ini juga nilainya tersendiri nih Rika. Oh, gitu. Jadi nggak bisa disamakan kalau yang hafal cuma 1 juz sama hafal 5 juz beda. Nih Rika. Itu merupakan sebuah peluang tersendiri ya buat teman-teman yang mungkin di akademiknya kurang mumpuni, tapi punya kelebihan lain. Misalnya hafal beberapa juz dalam Al-Quran itu luar biasa. Bisa menjadi sebuah kunci ya, Duta Bima. Juga bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang lain. Wah, ini 2023 tapi masih ada penghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah. Bener banget. Oke, ada pertanyaan nih dari Yunaidah Sudimoro. Apakah masuk zonasi? Kemudian ada juga pertanyaan dari Alters Lake. Pagelaran apa masuk zonasi? Kami bantu jawab ya. Untuk Sudimoro dan Pagelaran masih zonasi, akan tetapi di ranking dari yang terdekat. Jadi untuk masuk masih masuk, tapi nanti kita lihat lagi kalau misal ada yang lebih dekat, yang diutamakan yang lebih dekat gitu teman-teman. Jadi emang kita mengutamakan kalau zonasi itu kan memang banyak sekali ya Duta Bima. Tapi memang kita yang utamakan adalah yang terdekat dari rumah ke sekolah kita. Oke. Kemudian untuk daftar ulangnya tuh gimana sih Duta Bima? Kalau misal teman-teman sudah diterima nih di sekolah yang memang teman-teman sudah mau, itu untuk cara daftar ulangnya gimana? Nah, kalau untuk daftar ulang, teman-teman bisa langsung datang ke sekolah yang diterima di teman-teman yang dari laman ppdp.jatim.go.id tadi. Peserta didik wajib membawa dan menyerahkan bukti penerimaan, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi KK, dan menunjukkan dokumen asli serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh sekolah tempat. Nah, jadi teman-teman membawa berkas-berkas yang sudah disebutkan tadi untuk daftar ulang di sekolah yang teman-teman inginkan. Oke, terus apabila
calon peserta didik ini kan sudah diterima, apakah kalau melakukan pendaftaran itu dipungut biaya sih Duta Bima? Kadang kan ada pertanyaan, daftar ulang itu bayar, itu benar nggak sih? Wah, itu hoax itu teman-teman. Daftar ulang itu tidak bayar, daftar ulang itu gratis. Yang mungkin pembayaran itu nanti saat seragam Untuk atau seragam, untuk dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang minat untuk masuk di SMA Negeri 1 Turen, kami juga menyediakan link grup yang sudah tertera di bio Instagram kita. Jadi teman-teman nanti kalau mau informasi tambahan bisa banget langsung ke link di bio Instagram kita, SMA Negeri 1 Turen. Dan buat teman-teman yang kepo tentang SMA kita, yang mau pengen tahu fasilitas di SMA kita, pengen tahu tentang apa itu SMA Negeri 1 Turen, bisa datang ke SMA kita. Kita buka open house, kita ngadain Semaniris Kultur. Nah, mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juli 2023. Oke, ada lagi pertanyaan tentang jurusan. Nah, di Semaniri ini sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi tidak ada lagi penjurusan. Tapi nanti di kelas 11, siswa-siswi akan memilih mapel pelajaran yang diminati. Nah, betul sekali. Nah, kurikulum ini kebetulan juga sudah kita jalankan selama setahun ya, Duta Bima. Ya. Jadi untuk kedepannya kita akan terus menggunakan kurikulum tersebut. Dan seperti yang sudah teman-teman ketahui, kurikulum ini itu lebih membebaskan teman-teman untuk berekspresi, karena dimana pembelajarannya itu lebih banyak outdoor dan juga lebih banyak membuat teman-teman itu jadi mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Nah, bisa menemukan passionnya di mana gitu. Benar, jadi nanti kalau pas kelas 11 udah tahu nih, oh aku tuh jagonya di sini, passion aku di sini, aku akan ngambil jurusan yang ini. Jadi nggak ada lagi cerita, aduh salah jurusan. Bener banget, karena banyak banget teman-teman dari angkatan kita nih temennya, yang COVID mau, nih. Bener, apalagi dulu kan dari COVID itu kan kita nggak masuk sekolah ya, jadi ada kesulitan. Kemudian waktu sudah masuk ke kelas 11-12 bingung nih, wah kok gini, aku nggak ngerti ini, aku nggak ngerti itu gitu. Ada pertanyaan, Sanan Rejo apa masih masuk zona? Terus bisa share pengalaman siswa Semaniri. Sanan Rejo. Nah, kita juga jangankan di Sanan Rejo, di Wajak kita juga masih punya teman dan juga menjadi duta seperti kita. Nah, itu masih bisa diterima ya. Dan untuk masuk zona tetap masuk zona teman-teman. Dan untuk pengalaman yang mana nih? Yang mana? Banyak, karena kita tahun ini lulus ya Duta Bima. Jadi kita dari kelas 12. Jadi kalau ngomongin pengalaman ya banyak banget. Kita sharing pengalaman di Duta aja nih buat teman-teman biar tertarik untuk masuk di paguyuban kami. Nah, kalau di Duta sendiri itu sangat menyenangkan sih kalau menurut saya pribadi ya, karena dulunya saya juga nggak ada passion sama sekali awalnya, tapi karena sebuah tekad yang kuat, saya juga mau belajar, saya juga mau menambah pengalaman tentunya, jadi saya memberanikan diri dan ikut ke paguyuban ini. Dan benar aja di dalam sini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, dan juga apa yang kita nggak dapatkan di luar, maksudnya di mungkin di pertemanan yang tidak ada di paguyuban ini, kita tuh dapatkan di sini. Tentunya ini juga bisa menjadi sebuah modal untuk kita nanti ya, Duta Bima. Kalau mau ikut duta-duta di luar ataupun mau ikut beberapa organisasi di perguruan tinggi negeri. Pertanyaan dari Linilin ya segitulah. Daftar jalur prestasi gagal, apa bisa lanjut jalur zonasi? Bisa, asal teman-teman tadi persyaratannya sama, cuma pilih satu sekolah yang mau didaftarkan. Jadi kalau teman ini mau daftar di SMA kita, jangan pilih sekolah yang lain, nanti ditakutkan PIN kamu kekunci di situ. Benar. Jadi tidak bisa untuk daftar di SMA yang lain gitu. Jadi emang kalau kalian memang benar-benar minat untuk masuk ke SMA Negeri 1 Turen, gas aja teman-teman, pilih satu sekolah saja, yaitu SMA Negeri 1 Turen. Supaya ya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, karena beberapa teman-teman kita tuh juga ada yang salah strategi ya Duta Bima. Salah strategi, dikira aku tak milih 2 nanti keterima, mungkin misal pilih A dan B, dipilih semua, ternyata kunci yang B. Nah, buat daftar ke sekolah yang C ini tidak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus pilih satu kalau ingin masuk di SMA yang teman-teman inginkan.
kalau udah daftar SMK bisa nyabang ke SMA. Nah, pertanyaan bagus nih, kalau buat SMK Ya udah, jalurnya udah. SMK ada sendiri teman-teman. Nah kalau SMA ya ada sendiri. Karena kalau kalian sudah mendaftar itu kan tadi ya kita Iya. mendapatkan PIN. Nah PIN itu sudah terkunci untuk kalian mau masuk di SMA atau SMK seperti itu. Jadi teman-teman kalau untuk mau daftar ke SMK sudah tidak bisa lagi pindah ke SMA. Tuh teman-teman. Oleh karena itu kenapa kalau kalian punya Juknis PPDB tahun 2023 itu ada aturan-aturan tersendiri antara SMA dan juga SMK, tentunya dengan persyaratan dan juga ketentuan yang berbeda. Seperti itu. Dan juga buat teman-teman tadi yang ketinggalan, nanti kami dari Paguyuban Duta Semanera akan bakal bikin konten tentang jalur penerimaan PPDB tahun 2023 di akun TikTok kami, SMA Negeri 1 Duren. Jadi kalau buat teman-teman yang kepo-kepo, boleh banget langsung ke kepo-kepoin TikTok kita. Ada juga Instagram kita @kangningsmanere. Di sana juga ada banyak sekali dokumentasi kegiatan dan juga seputar SMA Negeri 1 Duren. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Langsung aja kalau mau mengajukan pertanyaannya bisa tulis di bawah. Oke, ngomong-ngomong soal potensi-potensi yang ada di SMA Negeri 1 Duren nih. Ada salah satu program yang nggak semua sekolah itu punya. Khususnya di tingkat SMA ya. SMA, kalau SMK mungkin ada. Tapi kalau di SMA ini ada satu yang menarik nih di SMA Negeri 1 Duren. Apa tuh Duta Bima? Pernah nggak sih kita pingin masuk SMA tapi kepingin masuk SMK? Pernah nggak sih kita kepikiran seperti itu? Ada dong. Jadi di SMA kita ini juga mengadakan namanya program double track nih Rika. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai kesemangatan yang lebih tinggi, yang lebih beda dari teman-teman yang lain, bisa ikut double track supaya nambah soft skill. Nah, dan juga pengalaman. Betul sekali. Nah, nantinya kalau di double track ini kalian yang punya bakat memasak, bikin kue dan lain-lain itu akan membuat kalian jadi punya skill kan. Nah, untuk kalian teman-teman mungkin nanti yang sudah lulus SMA nggak ada minat untuk lanjut kuliah atau mau nunggu dulu nih beberapa tahun lagi untuk lanjut kuliah, kan kalian sudah memiliki skill di double track tadi, jadi kalian bisa memanfaatkan skill tersebut untuk melakukan kegiatan positif sembari menunggu waktu untuk kuliah. Jadi nggak ada nih ceritanya yang anak SMA itu cuma teori aja nih, jadi ada praktiknya langsung dengan cara ikut di double track itu tadi Rika. Dan buat teman-teman yang bertanya nih tentang perpindahan tugas orang tua itu apa? Nah, misal orang tuanya ini bekerja sebagai ASN, TNI, Polri. Nah, tapi kakaknya masih di luar Malang. Nah, tapi orang tua ditugaskan di daerah zonasi, jadi bisa daftar. Nah, kalau buat ASN ini, kalau teman-teman yang dari keluarga ini tadi ya, bisa daftar dengan menyertakan surat tugas dari orang tuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau belum mempunyai surat tugas itu bisa dibuktikan dengan surat dari kepala di mana orang tua itu bekerja atau bertugas. Kemudian kalau misalnya nih Duta Bima, orang tuanya bekerja di SMA Negeri 1 Duren menjadi guru, itu bagaimana? Apa bisa? Itu namanya privilege banget nih Rika. Gitu. Nah, belum tentu. Jadi untuk peraturan tahun ini tidak bisa seperti itu ya Rika ya. Tetap harus ada syarat dan ketentuannya ya Duta Bima. Kalau misalnya orang tuanya menjadi guru, nanti akan dibuktikan dengan surat dari kepala sekolah. Kan tadi ada jalur tugas orang tua, itu bisa ikut jalur yang itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah jalur bagi yang pertama bagi keluarga yang tidak mampu, bagi para penyandang disabilitas, dan juga bagi pendidikan menengah atau ADEM. Nah, buat syarat buat keluarga yang tidak mampu yaitu menyertakan surat-surat bantuan dari pemerintahan seperti KIP, KKS, PKH, dan lain sebagainya. Dan jika belum mempunyai, bisa langsung mengurusi di surat di desa teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mohon maaf nih ekonominya kurang, terus juga memiliki sedikit kelainan, bisa daftar di jalur ini dengan cara menyertakan beberapa surat yang tertera di atas. Oke,
Untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung ditulis di bawah di kolom komentar supaya kami bisa langsung menjawabnya dan memberitahu teman-teman seputar SMA Negeri 1 Turen. Dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin ngopi-ngopi santai, pingin me time bareng teman, bareng keluarga, bisa langsung saja datang di Kaci Coffee and Resto, teman-teman. Dan tempatnya ada di Turen dan di depannya Warung Siji. Oke, kita bahas lagi tentang jalur zonasi ya Duta Bima. Kan dari tadi pertanyaannya banyak banget seputar jalur zonasi. Nah, untuk jalur zonasi ini ada juga beberapa pemeringkatan seperti yang sudah tadi kita bahas. Nah, di jalur zonasi ini yang kita prioritaskan adalah domisili terdekat. Nah, jika jarak domisili terdekat sama dengan sekolah tujuan, maka maksudnya jumlahnya, misalnya anak ini sama A dan B sama-sama banyak. Yang A ini rumahnya dekat, tapi yang B ini usianya lebih tua. Jadi kita akan memprioritaskan yang lebih tua. Lebih tuanya berapa tahun? 1 sampai 2 tahun. Tapi bukan yang rumahnya dekat, yang lebih muda nggak diterima ya, enggak. Seperti itu teman-teman. Jika tetap diterima, tapi yang lebih diutamakan yang lebih tua, seperti itu. Kemudian jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama jumlahnya, maka akan diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Nah, kecuali main cepet-cepetan, benar gitu. Oke. Terus nih, buat sedikit informasi tentang SMA kita. Di SMA kita ada 34 ekstrakurikuler yang bisa menunjang minat bakat teman-teman yang ingin daftar di SMA kita. Jadi kalau teman-teman suka silat, ada ekstra silat, dan kan apalagi kan di era sekarang kan era gaming gitu teman-teman. Rika. Jadi buat teman-teman yang hobi main game, sekolah kita juga menunjang tentang adanya ekspor nih gitu. Ini merupakan ekstrakurikuler terbaru ya Duta Bima. Dan kebetulan peminatnya juga lumayan banyak, nggak cuma dari perempuan laki-laki aja, tapi juga perempuan sekarang banyak banget yang main e-sport. Dan ekstra baru belum tentu nol prestasi ya Rika ya. Benar. Justru ekstra baru ini juga sering membuahkan hasil gitu loh. Jadi yang bikin heran di SMA kita itu ada yang baru, ada langsung prestasinya gitu. Jadi teman-teman buat yang ingin daftar di SMA kita langsung aja daftar, dan yang ingin kesini bisa langsung datang ke SMA Negeri 1 Turen. Kita informasikan lagi bahwa SMA Negeri 1 Turen membuka school tour atau open house, yaitu mulai tanggal 2 Mei sampai 4 Juli 2023. Jadi buat teman-teman nanti kalau yang aku kepo nih tentang SMA Negeri 1 Turen, nanti teman-teman bisa datang, nanti kami bantu untuk room tournya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu fasilitas apa sih yang katanya benar-benar bagus, yang katanya sangat menunjang prestasi-prestasi siswanya, bisa banget langsung datang ke SMA Negeri 1 Turen. Oke, zonasi itu perwilayahan atau satu kabupaten bisa. Namun jarak terdekat penentu. Seperti yang kita sudah bahas tadi, zonasi itu memang kan zona yang berdekatan atau berbatasan. Namun memang kita memprioritaskan jarak yang terdekat. Jadi penentunya itu adalah jarak yang terdekat. Kita tetap prioritaskan itu. Kami ucapkan selamat datang para pengunjung di live streaming SMA Negeri 1 Turen kami. Saya Bima. Dan saya Rika. Kami akan membahas tentang seputar PPDB 2023 di SMA Negeri 1 Turen. Buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan ragu-ragu ya teman-teman, kalau mau tanya aja, karena live streaming ini cuman kita lakukan 1 kali ini dan cuman akan berakhir nanti sampai jam 5 sore. Jadi sembari nunggu buka puasa, bisa banget teman-teman kalau kepo-kepo tentang SMA Negeri 1 Turen bisa langsung bertanya. Oke, nilai minimal jalur rata rapot itu gimana tuh Duta Bima? Untuk tahun ini belum bisa ditentukan berapa jumlah nilai rata-rata rapot, tapi kembali tadi ke yang kita sampaikan, di penerimaan jalur prestasi ini mengambil 25% kuotanya. Jadi teman-teman kalau prestasinya yang nilainya lebih tinggi, jadi kemungkinan untuk keterimanya juga lebih tinggi gitu teman-teman.
Jadi siapkan saja yang misalnya kalian merasa nilai kalian cukup nanti untuk bersaing dengan 25% dari pagu sekolah kalian, bisa langsung daftar dengan jalur ini, yaitu jalur nilai rapot. Gitu ya Duta Bima? Iya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan selamat datang juga kita ucapkan kepada teman-teman yang baru saja bergabung di live streaming ini. Dan juga buat teman-teman yang ingin ngopi-ngopi santai bersama keluarga, bersama pacar, bersama juga dengan teman-teman, bisa langsung saja di Kaci Coffee and Resto. Pemandangannya indah, sejuk juga ya Duta ya. Bima. Estetik banget nih kalau buat konten-konten. Lalu jalur kelas keberbakatan pertengahan Mei sudah dibuka. Jadi jalur prestasi olahraga itu sudah dibuka ya teman-teman, dan kalian bisa stay tune di TikTok dan Instagram SMA Negeri 1 Turen. Kalau kalian yang kepo-kepo bisa banget langsung kunjungin di Instagram SMA Negeri 1 Turen ataupun di akun TikTok SMA 1 Turen. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di grup tentang SMA Negeri 1 Turen ini, tanya-tanya bisa langsung saja kepoin di link bio kita ya Rika ya. Jadi link kita sudah kita men-spill, jadi kita spill link. Jadi kalau kalian benar pengen tahu, pengen kepo-kepo, bisa langsung ke Instagram kita dan mengunjungi link di bio Instagram kita, bisa masuk atau bisa bergabung dengan grup WhatsApp, di mana nanti di sana akan banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan. Sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, bisa langsung mengajukan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Oke, Duta Bima, gimana sih caranya biar kalau sekolah itu kita jadi semangat? Kan ada tuh teman-teman yang sekarang tuh jadi kehilangan semangatnya tuh, gimana ya Duta Bima? Kalau apakah mungkin bisa dengan mengikuti beberapa ekstra atau dengan beberapa kegiatan positif, karena memang sekarang ini sekolah itu kan terlebih teman-teman yang baru mau masuk itu kan mungkin stres ya, aduh aku abis ini SMA nih, gimana nih aku bisa nggak? Nah teman-teman tuh ada tips nggak sih biar teman-teman tuh semangat sekolahnya, gimana teman-teman? Kalau dari aku nih, aku lihat orang tuaku nih teman-teman. Jadi kalau buat penyemangat diri sendiri tuh lihat perjuangan orang tua kita dalam membiayai kita gitu. Jadi kalau kita lagi merasa down, lagi rasa males, terus males lah sekolah, asal-asalan, kita lihat perjuangan orang tua kita yang mencari nafkah buat kita. Nanti semangat itu akan muncul lagi Rika. Jadi semangat untuk membahagiakan orang tua yang penting. Oke, yang penting kalau kita sekolah itu harus niat ya Duta. Niat dulu. Karena mau kamu sekolah dimanapun, kalau sekolah yang sebagus apapun, kalau nggak niat, kalau nggak diikuti dengan semangat, ya udah percuma. Oke, kalau kita bahas tentang PPDB lagi, ada kan tadi kita membahas bahwa PIN itu adalah kunci utama untuk melakukan pendaftaran. Nah, gimana sih cara ambil PIN? Yang pertama, dia siapkan dulu nilai rapot yang sudah diinput oleh operator sekolah dari SMP atau MTS. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi buat teman-teman harus meminta nilai rapot dulu dari SMP, atau MTS. Lalu pendaftaran bisa ikut di sekolah SMA Negeri 1 Turen. Oke, untuk tata cara pengambilan PIN kita bahas ya Duta Bima. Jadi yang pertama kalian langsung login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN sekolah asal, kemudian NISN kalian dan juga tanggal lahir kalian. Setelah itu kalian mengisi data, mengunggah kartu keluarga atau kartu keterangan domisili teman-teman. Nah, kemudian mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah yang sudah dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP atau MTS kalian berasal. Bagi yang mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua, wajib mengunggah surat kerja atau mutasi perpindahan orang tua yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Nah, kemudian bagi yang mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua dari anak guru atau tenaga kependidikan, wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari kepala sekolah SMA tempat bertugas. Dan buat teman-teman yang daftar dari jalur perpindahan tugas orang tua anak kesehatan, wajib mengunggah surat keterangan dinas orang tuanya gitu, Rika.
Benar, dan yang nggak kalah penting saat kalian mengambil PIN adalah menentukan titik lokasi rumah, karena itu akan menjadi sebuah pertimbangan khusus Nah, nih. Jadi kalau teman-teman mau ngambil titik lokasi rumah, harus di rumah ya teman-teman. Jangan waktu kalian lagi nongkrong terus kalian ngambil PIN, nanti takutnya PIN kalian terkunci di tempat kalian nongkrong tersebut. Jadi jaraknya juga tidak bisa terbaca oleh si Nah, kemudian saat login nanti, setelah kalian login dan setelah mengisi beberapa data dan cara pengambilan tadi, setelahnya yaitu 2-3 hari jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA, maka kalian bisa langsung mengunduh. Jadi tadi caranya itu mengambil dulu PIN-nya, kemudian 2 atau 3 hari setelah melakukan pengambilan tadi baru bisa diunduh untuk melakukan pendaftaran. Nah, ngomong-ngomong untuk teman-teman yang mau daftar menggunakan jalur prestasi, itu ada ketentuannya juga ya Duta Bima? Iya. Nah, minimal itu tingkat kabupaten ya teman-teman, dengan ketentuan juara 1, 2, dan juga 3. Untuk yang juaranya bergu atau berkelompok bisa teman-teman, jadi ada nilai tersendiri buat teman-teman yang memang juaranya di bergu atau berkelompok, tapi tetap dengan ketentuan minimal kabupaten dan juaranya 1, 2, dan 3. Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan, karena waktu kita juga terbatas. Kita sampai pukul 5 sore. Jadi kurang 20 menit ya teman-teman. Bisa manfaatkan waktu yang ada sambil nunggu buka puasa mungkin. Kalau teman-teman kepo-kepo tentang PPDB, bisa langsung bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin kita bahas dulu tentang tahapan pendaftaran PPDB tahun 2023 ini ya Duta Bima. Yang pertama tentunya adalah pengisian nilai raport ya teman-teman. Nah, pengisian ini dilakukan oleh pihak sekolah yang mana tertanggal mulai dengan tanggal 5 Juni sampai dengan 8 Juni secara online melalui situs yang berbeda. Jadi kalau tadi kan ppdb.jatim.prof.go.id, kalau pengisian nilai rapor ini situsnya adalah rapor ppdb.jatim.prof.go.id. Kemudian jika ingin lebih detail infonya ya, teman-teman bisa banget langsung datang aja ke SMA Negeri 1 Turen pada jam kerja, jangan pada jam pulang sekolah atau pulang kerja, yaitu di jam 6.30 atau setengah 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kita akan ada sekretariat PPDB khusus untuk tamu atau teman-teman yang memang mau datang dan bertanya-tanya atau kultur mungkin ke SMA Negeri 1 Turen. Lanjut dari pengisian rapot, ada juga pembetulan nilai rapot. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nilainya ini nggak sesuai dengan yang teman-teman dapat nih, kalau misal gurunya salah input rapot, nah ini bisa melakukan pembetulan nilai yang tertanggal mulai dari 9 sampai 10 Juni 2023 secara online melalui situs rapor.ppdb.jatim.prof.go.id. Nah, kemudian jika itu sudah selesai tentang pengisian rapor dan pembetulannya, maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu verifikasi, di mana tertanggal mulai 8 sampai dengan 9 Juni 2023 secara online melalui situs ppdb.jatimprof.go.id. Baru setelah itu pengambilan PIN. Yang penting ini, jangan sampai ketinggalan. Semua peserta didik mengambil PIN dengan menentukan titik rumah. Jadi teman-teman harus di rumah ketika mengambil PIN. Kalau jika tidak bisa atau kesulitan dalam mengambil PIN di rumah, bisa langsung datang ke SMA kita. Nanti kita akan bakal bantu bagaimana cara mengambil PIN dari teman-teman. Oke, mapel yang penting jalur akademik di jalur rapor tadi itu pada tahap 2 ada IPA, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Pokoknya mata pelajaran pengetahuan dan juga tidak harus ada piagam pendukung ya teman-teman. Jadi kalau jalur ini cukup menggunakan nilai rapor saja yang diinput oleh sekolah kalian, nanti akan sudah bisa terdata secara otomatis. Aku tekanin lagi nih, kalau PIN itu sangat penting. Jadi teman-teman jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan tanggalnya untuk mengambil PIN ya teman-teman. Karena kalau kalian tidak punya PIN, kalian juga tidak bisa daftar di SMA manapun. Jadi
perlu digaris bawah ini kalau PIN itu sangat penting. Aku ulangin lagi, kalau untuk pengambilan PIN ini mulai tanggal 12 Juli sampai mulai dari 12 Juni sampai 2 Juli 2023. Benar. Oke, jadi untuk beberapa tahap tadi, untuk jalur afirmasi mungkin teman-teman ada yang bingung juga. Persyaratannya tuh harus dibuktikan dengan apa sih kalau mau ambil di jalur afirmasi? Yaitu ada KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kemudian Program Keluarga Harapan atau PKH, dan kemudian Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai atau KBPNT, Kartu Bantuan Sosial Tunai BST, Kartu Indonesia Sehat KIS, dan program bantuan pemerintah daerah lainnya. Jadi untuk ikut jalur ini perlu bukti-bukti yang tadi saya sebutkan ya, Duta Bima. Nah, kalau tidak punya nih gimana nih Rika? Misal, aku nggak punya KIP, KIS, dan lain sebagainya, gimana nih? Tenang, jadi buat teman-teman yang nggak punya beberapa kartu-kartu tadi bisa juga dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan terdekat dan meminta surat keterangan kurang mampu dari kantor desa, karena itu akan juga bisa membantu teman-teman yang mau ikut di jalur afirmasi ini. Jadi bisa dibuktikan dengan surat keterangan tersebut. Buat teman-teman yang punya di bidang bakat olahraga nih atau keperbakatan, syarat untuk masuk jalur ini pertama yaitu tahu jadwal kapan kita membuka pendaftaran. Yang kedua, punya bakat olahraga nih khususnya, dan mengantongi prestasi piagam minimal kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai internasional. Selanjutnya yang kelima, ikut tes sesuai jadwal yang sudah disediakan. Jadi teman-teman yang ingin daftar lewat jalur keberbakatan bisa langsung cek lebih detail di SMA Negeri 1 Turen dan TikTok SMA Negeri 1 Turen yang akan kami terus share informasi tentang PPDB tahun 2023. Jadi akun-akun sosial media kita itu nggak cuman foto-foto atau hal-hal yang kurang berfaedah ya, Duta Bima, karena di dalamnya terdapat banyak sekali informasi-informasi penting yang mungkin teman-teman yang pengen tahu awalnya ini informasinya gimana ya, kalian bisa banget langsung kunjungin saja akun Instagram atau akun TikTok SMA N1 Turen. Di situ kalian bisa menemukan banyak sekali informasi dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kurang terjawab atau belum terjawab bisa langsung terjawab di sana, karena di sana juga ada banyak sekali prestasi-prestasi dari teman-teman yang mungkin bisa meyakinkan teman-teman nih, wah aku pengen banget masuk sini, siapa tahu aku bisa berkembang lebih baik di sini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kita ucapkan selamat datang. Dan langsung saja, untuk yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut. Oke, kita bahas lagi nih Duta Bima, kalau misalnya mau ikut jalur prestasi hasil lomba. Nah, bidang prestasi hasil lomba itu apa saja sih Duta Bima? Nih teman-teman kan, aku berhusnuzon dan bilang teman-teman yang pintar semua, teman-teman yang ambis semua, teman-temannya berprestasi semua nih waktu SMP. Jadi kalau teman-teman yang ingin daftar jalur prestasi hasil lomba, minimal lombanya yaitu lomba tingkat sama kabupaten, provinsi, dan nasional, dan juga lomba itu tertera di Puspresnas, di mana Pusat Prestasi Nasional. Di mana lomba-lomba ini tuh memang diadakan oleh instansi yang resmi, misalnya dari universitas atau sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang memang mengadakan lomba. Nah, kalian misalnya pernah ikut terus kalian juara, bisa juga itu dijadikan sebuah bukti, atau kalian bisa menyertakan juga sertifikat dan juga lain-lain sebagainya sebagai salah satu persyaratan untuk ikut di jalur prestasi hasil lomba ini. Kemudian hasil lomba ini nggak cuma di bidang olahraga ya, Duta Bima, ada juga di bidang pramuka. Buat teman-teman yang hobi banget ikut pramuka, hobi banget ikut yang berpetualang-petualang, itu bisa banget juga dibuktikan dengan prestasi di bidang tersebut. Bisa juga dengan menyertakan beberapa sertifikat untuk dijadikan sebagai bukti, sebagai bahwa teman-teman memang pernah ikut di lomba tersebut dan bisa menjadi sebuah jalur untuk kalian bisa ikut di prestasi hasil lomba ini. Dan juga buat teman-teman yang hafal Al-Quran nih, bisa juga daftar di jalur prestasi hasil lomba.
karena buat teman-teman yang daftar di jalur ini, khususnya para tahfidzul Quran, mendapatkan golden ticket langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yaitu tentang para penghafal Al-Quran gitu teman-teman. Jadi memang tahun ini ada yang sedikit spesial ya, ada yang baru. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya nggak ada istilah golden ticket untuk teman-teman yang memang memiliki potensi atau prestasi tersendiri di bidang tertentu. Nah, jadi untuk golden ticket ini ada dua golden ticket ya, dua golden ticket. Dua teman-teman yang beruntung dari setiap sekolah, yaitu teman-teman yang pernah menjadi ketua OSIS dan juga teman-teman yang menghafal Al-Quran. Nanti untuk teknisnya bisa nanti kita akan infokan lebih lanjut di TikTok maupun Instagram. Dan juga untuk ikut ini nanti teman-teman juga bisa dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari sekolah terkait. Kemudian untuk syarat jalur nilai akademik di tahap 2 apa aja nih Dr. Bima? Yang pertama, rapor udah diinput oleh operator SMP. Nah, yang kedua, mapel yang dibutuhkan yaitu IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, dan juga Bahasa Indonesia. Yang ketiga, nilai rapot yang diinput yakni 50%, yakni dari semester 1 sampai dengan semester 5, sekitar 50% ya teman-teman. Dan nilai akreditasi sekolah. Nah, nilai akreditasi sekolah ini juga merupakan salah satu yang penting ya teman-teman. Dan juga indeks nilai sekolah asal sekitar 30% dan juga tadi nilai akreditasi sekolah sekitar 20%. Jadi kalau di total semuanya genap 100% teman-teman. 50% Duta Bima. Oh iya, siap, salah. Oh, fungsi PIN. Oke. Kita bahas lagi tentang PIN ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih bingung nih, PIN itu apa sih, fungsinya tuh buat apa sih, dan mungkin seberapa penting sih PIN untuk melakukan pendaftaran. Jadi PIN ini merupakan, kalau tadi katanya Duta Bima PPDB itu gemboknya, PIN adalah kuncinya. Jadi untuk kalian yang mau daftar itu harus sudah memiliki PIN teman-teman, yang bisa kalian unduh di laman ppdb.jatimprof.go.id. Nah, fungsinya ya tentu saja untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya nanti kan harus menggunakan PIN. Mungkin teman-teman bingung tata cara pengambilan PIN-nya gimana, Duta Bima? Untuk tata cara pengambilan PIN seperti yang kita jelaskan, yang pertama yaitu mengisi login dulu di ppdb.jatimprof.go.id menggunakan NPSN nomornya. Jadi ini dari kepala sekolah teman-teman. Mungkin kalau kalian nggak tahu NPSN sekolahku berapa ya, nanti kalian bisa tanyakan ke guru BK atau guru-guru kalian di SMP atau MTS, pasti tahu. Jadi itu merupakan salah satu syarat untuk kalian login ke situs ppdb.jatimprof.go.id untuk mengunduh PIN. Selain itu juga kalian harus memasukkan NISN dan juga tanggal lahir. Kemudian nanti di lamannya kalian sudah tinggal mengikuti saja ya, Duta Bima, kan nanti sudah ada alurnya. Kalau gini nih Rika nih, misal udah ngikutin semua tahap, tapi waktu pengambilan PIN lupa. Kalau nggak waktu pengambilan PIN salah ngambil tepat nih Rika, gimana nih? Wah, jadi untuk teman-teman perlu nih, kalian harus tahu. Makanya kita ingatkan sekarang, karena untuk tahun ini tidak ada perpanjangan Duta Bima. Kalau tahun kemarin ada perpanjangan untuk pengambilan PIN atau pengunduhan PIN. Jadi masih bisa kesempatan nih, kalau misalnya teman-teman lupa, belum diambil atau lain-lain sebagainya masih bisa. Tapi untuk tahun ini tidak ada. Jadi teman-teman harus hati-hati dan ingat tanggal-tanggalnya tentunya, ingat jadwal-jadwalnya, jangan sampai ketinggalan informasi. Kemudian untuk piagam itu minimal berapa sih Duta Bima? Minimal punya 1 piagam dan maksimal tidak ada. Jadi semakin banyak piagam semakin baik. Dan jangan lupa piagam tersebut dilegalisir oleh kepala sekolah kalian sebelum diunggah di laman ppdb.jatimprof.go.id. Kita infokan lagi bahwa Semanere atau SMA Negeri 1 Turen membuka open house atau school tour. Teman-teman bisa langsung datang ke SMA Negeri 1 Turen. Dibukanya mulai tanggal 2 Mei sampai nanti tanggal 4 Juli 2023. Kalau untuk masih bingung tentang seputar PPDB SMA Negeri 1 Turen tahun 2023, bisa aja langsung cek di bio Instagram SMA Negeri 1 Turen, karena di sana ada
link untuk grup para peserta didik tahun 2023 untuk bisa langsung tanya-tanya ke admin-admin di SMA negeri sekolah kita. Benar, jadi kalau kalian yang masih pengen bertanya lagi, masih kepo-kepo soal SMA Negeri 1 Turen, bisa langsung kunjungin Instagram kita, dan jangan lupa untuk pencet bio-nya karena di dalamnya ada link WhatsApp. Untuk teman-teman yang pengen tahu, nanti bisa tanya-tanya langsung ke admin di WhatsApp tersebut. Kemudian jika kalian tidak lulus tahap 1, maka PIN kalian itu tidak hangus ya teman-teman, tapi bisa buat daftar di tahap-tahap selanjutnya. Nah, dan jika tidak lolos, PIN masih bisa daftar di tahap ke-4 atau syaratnya sama tadi. Benar. Tidak bikin dua pilihan. Ya, Rika. Jadi kalau misal memang berniat daftar di SMA kita, cuma pilih satu pilihan aja, yaitu di SMA Negeri 1 Turen. Jangan kasih pilihan kedua atau ketiga. Jadi nanti takutnya teman-teman PIN-nya kekunci di SMA lain, jadi tidak bisa bertukar ke SMA kita gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen masuk SMA Negeri 1 Turen, cukup pilih satu saja sekolah supaya nanti nggak kekunci di sekolah lain. Nah, jadi mungkin teman-teman bingung nih tahap-tahapnya tuh gimana. Jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 itu adalah masa-masa di mana memang untuk pendaftaran SMA dan SMK, jadi bersamaan. Kemudian di tahap 3 itu khusus untuk SMK, dan tahap 4 SMA. Nah, mungkin teman-teman bingung itu tahapnya apa aja, kita akan jelaskan untuk tahap atau tanggal-tanggalnya ya, sekaligus tanggalnya. Jadi untuk tahap 1 tadi, itu di jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga prestasi hasil lomba, itu untuk SMA dan SMK. Jadi itu tanggal-tanggalnya sama. Nanti teman-teman kalau masih bingung, nanti kalian bisa join di grup WhatsApp kita, dan nanti akan diberikan juknis oleh admin kita ya, Duta Bima. Untuk tanggal afirmasi, untuk tanggal tahap pertama yaitu mulai tanggal 19 sampai 20 Juni 2023. Nah, untuk tahap kedua yaitu 24 sampai 25 Juni 2023. Tahap 3 jalur zonasi SMK 27 sampai 8 Juni 2023. Dan untuk jalur zonasi yaitu nilai dari 1 sampai 2 Juli 2023. Nah, untuk PPDB tahun 2023 ini prosesnya cukup singkat dan cepat ya. Jadi perlu untuk kalian itu fokus dan benar-benar mengetahui tanggal-tanggalnya ya teman-teman. Jadi setelah kalian daftar, jika sudah ada pengumuman, langsung dilihat apakah kalian diterima atau tidak. Dan jika diterima, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, untuk harus langsung melakukan daftar ulang. Jadi daftar ulangnya saat tanggal diterima ataupun H+1 di sekolah yang menerima kalian secara offline ya teman-teman. Kemudian untuk jalur zonasi SMA, pendaftarannya itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. Nah, penutupannya tanggal 2 Juli, jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa informasi ya Duta Bima. Kemudian nanti pengumumannya sama, jadi setiap tahap itu 2 hari untuk pendaftaran, kemudian di hari terakhirnya ini penutupan, hari berikutnya adalah pengumuman, dan hari berikutnya lagi langsung daftar ulang. Jadi untuk tahapannya tuh sama, setiap tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya untuk prosesnya tuh sama. Jadi nanti kalian kalau sudah diterima harus langsung melakukan daftar ulang. Udah di penghujung waktu nih Rika nih. Bener banget, udah tinggal 2 menit. Betul sekali nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada kesempatan, silahkan ditanyakan karena kita tinggal 2 menit lagi di sini di live SMA Negeri 1 Turen. Dan buat teman-teman yang kepo-kepo, kita infokan lagi kalau SMA Negeri 1 Turen itu membuka open house atau school tour mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli 2023. Nah, caranya WA admin Smanere atau DM Instagram Kang Nim Smanere ya Rika ya. Jadi kami dari teman-teman Duta Smanere juga bakal langsung mengajak teman-teman buat keliling SMA kita gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen datang, nanti langsung aja datang ke Sekretariat PPDB SMA Negeri 1 Turen. Di sana buat teman-teman yang mau school tour nanti akan kami pandu. Mungkin saya atau Duta Bima dan juga teman-teman lain akan menemani kalian untuk school tour, berkeliling di lingkungan SMA 1 Turen untuk tahu gimana sih fasilitasnya atau gimana sih program-program unggulannya gitu.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Oke. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Bima Dustiawan. Dan saya Raudatul Fariha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.